ganjil kita bertemu, cahaya biru menyentuh waktu, dunia maya memeluk rindu. Namun di balik kilauan terang, ada bayang yang terus mengerang. Cerdas digital hidup lebih nyata, sehat mental jiwaku terjaga. Pemuda produktif kita melangkah menuju mimpi yang takkan punah. Halo teman-teman, perkenalkan saya Umi Fajar Aziza. Saya seorang dosen di 3 Serangkai University dan saya seorang psikolog. Halo, saya Cynthia Anissa Kunarsari, PhD. Saya adalah salah satu dosen dari 3 Serangkai University. Nah, hari ini tadi saya bertemu dengan Kak Cynthia gitu ya. Nah, beliau itu tanya, karena banyak sekali muncul di sosial media berkaitan dengan kesehatan mental. Kak Umi, mau tanya dong, kok di IG aku itu banyak banget ulasan mengenai mental health di kalangan remaja. Mereka menyebutkan kalau remaja yang sehat itu mereka cenderung bahagia, produktif, terus dia mampu mengatur emosinya seperti itu. Nah, Apa betul itu? Nah, betul banget tuh gitu ya. Orang yang sehat mental gitu ya, itu orang yang bisa ngontrol emosinya, orang yang bisa ngontrol moodnya gitu ya. Nah, seringkali itu orang beranggapan bahwa orang yang sehat mental, dia itu nggak pernah marah, dia itu nggak pernah sedih, dia nggak pernah yang meledak-ledak emosinya gitu ya. Padahal orang yang sehat mental gitu ya, kita orang manusia yang wajar gitu ya, umumnya tuh ya boleh marah, boleh sedih gitu ya, boleh meluapkan apapun yang menjadi ada dalam dirinya, mengekspresikan gitu ya. Nah, tetapi dia bisa mengontrol, dia bisa mengatur gitu, sehingga kan juga ada namanya cerdas emosi gitu kan. Ada satu poin menarik yang tadi sempat disampaikan oleh Kak Umi terkait dengan mental health anak remaja. Ternyata ketika kita berhadapan dengan mereka, mungkin kita merasa mereka baik-baik saja karena dia tidak pernah marah, tidak pernah sedih di hadapan kita. Tapi ternyata itu belum tentu mereka itu baik-baik secara mental. Nah, terus ya Miss ya, di dalam ulasan cerita ini itu banyak banget mengarahkan dengan digital era saat ini, yang dimana itu adalah menjadi salah satu tantangan anak remaja saat ini. Betul. Itu gimana itu? Betul banget, kayak misalkan kan banyak ya anak remaja saat ini yang dia sudah pegang gadget. Betul. Gitu kan, nggak ada tuh anak remaja zaman sekarang nggak punya gadget gitu kan. Setiap anak punya gadget, dan itu mungkin ada yang dikontrol orang tuanya, tapi juga banyak juga yang di luar kendali orang tua gitu ya, dimana dia bisa melihat konten-konten apa aja gitu ya. Dia belum bisa memfilter gitu, mana sih konten yang baik, mana sih konten yang buruk buat aku gitu kan. Nah, tadi Kak Umi sempat menyinggung di mana peran orang tua itu sangat-sangat krusial dalam pembatasan anak-anak penggunaan gadget. Hal ini dilakukan bukan semata-mata orang tua itu ingin melarang, tetapi sebagai bentuk kasih sayang mereka menjaga anaknya supaya tidak terpapar oleh berbagai informasi yang kurang tepat. Nah, kalau ditanya tantangan gitu ya, di era yang digital seperti ini, itu salah satunya adalah sering nggak ya ngeliat di sosmed gitu ya, kan sering scroll nih. Betul. Nah, banyak komen-komen negatif, dan itu kebanyakan anonim atau second account. Yes. Nah, biasanya setelah dilacak tuh, itu adalah anak-anak yang istilahnya masih di bawah usia, dalam artian kayak di remaja, yang tidak seharusnya dia berkomen seperti itu. Nah, biasanya dia kayak menghujat yang negatif gitu ya, komen-komen negatif. Nah, itu sudah mengarah ke arah namanya cyberbullying. Pernah denger nggak? Apa itu cyberbullying? Nah, iya, cyberbullying itu ya, dia melakukan
komenan atau melakukan kegiatan gitu ya, kayak contohnya menghujat temennya atau menghujat siapapun lah, itu menggunakan nada atau kata-kata yang kasar, yang tidak sepatutnya lah gitu. Jadi cyberbullying adalah salah satu bentuk bullying pada umumnya. Yang membedakan adalah medianya, yaitu media sosial. Sebenarnya boleh loh kita bermain sosial media, Yes. apalagi itu bisa menjadi ajang kita untuk branding, personal branding. Nah, kalau kita bisa menggunakan itu secara bijak ya Kak ya, itu kita bisa membuat istilahnya portofolio dari kecil atau dari masih remaja gitulah ya. Aku ingin membranding diriku tuh seperti apa gitu. Nah, sekarang kita tahu bahwa salah satu sisi positif dari penggunaan sosial media yang bijak, yaitu kita bisa personal branding untuk diri kita. Nah, tetapi yang perlu diketahui juga gitu ya, tantangan di era digital saat ini adalah tidak hanya sosial media, tapi penggunaan game game online gitu kan. Seringkali gitu ya anak itu ikut tren, ikut temen-temennya gitu ya, kayak salah satunya game online yang memang bisa dilakukan setiap saat, mainnya sampai berjam-jam tuh. Terus juga jadi lupa makan, lupa istirahat, lupa belajar juga. Nah, nanti apa efeknya? Nilainya jelek waktu di sekolah, ya kan? Betul. Nah, tapi ya Kak Umi ya, hal yang menarik di sini, terkadang yang namanya anak remaja itu kan sering dia pengen ikut-ikutan gitu loh. Nah, sekarang ada yang namanya fenomena yang fear of missing out. Tadi Kak Cynthia juga tanya berkaitan dengan FOMO, takut ketinggalan tren, kemudian keresahan anak remaja. Ketika tren itu sedang happening dan anak remaja ini tidak bisa mengikutinya, terkadang anak-anak itu justru merasa dia resah, dia merasa tertinggal. Nah, itu gimana itu? Nah, apalagi tadi bener ya, ada namanya fear of missing out gitu ya, atau FOMO gitu ya. Nah, selain dia merasa tertinggal, efeknya apa? Efeknya dia cemas gitu ya. Dia dari cemas itu muncullah namanya overthinking. Gimana caranya dia harus bisa mengikuti teman-temannya tuh? Gitu ya. Gimana harus caranya aku sama seperti dia supaya aku tidak tertinggal? Gitu. Jadi FOMO ini juga dampaknya tuh banyak kalau tidak dikontrol tentunya. Banyak juga loh FOMO yang positif. Kayak apa? Kayak yang kita ada lari bareng. Fun run, kan banyak tuh event-event saat ini, dan itu banyak juga anak remaja gitu. Nah, kalau positif oke, tapi kalau yang negatif kayak hal-hal yang seperti itu memang harus dikontrol. Apalagi banyak juga konten sosial media yang itu belum waktunya, belum sesuai usianya gitu. Jadi banyak anak remaja yang ikut-ikutan itu tidak sesuai dengan usianya itu, sehingga mereka terpapar betul dengan konten-konten konten dewasa yang seharusnya belum mereka konsumsi seperti itu. Menurut kalian, FOMO itu baik atau tidak? Nah, kalian maksud FOMO yang mana nih? Itu kalau misalnya FOMO itu berkelanjutan, kaitannya dengan mental health itu gimana ya itu ya? Nah, makanya tadi ya yang saya jelaskan ya Kak ya, kayak karena dia berefek pada anxiety, rasa cemas itu, kemudian overthinking, makanya harus ada yang namanya kontrol emosi. Mengatur emosi. Maksudnya meregulasi emosi dia. Betul, meregulasi. Sekarang itu namanya yang lebih keren itu apa adalah tuh? emotional intelligence. Wah, keren ya. Namanya sekarang. Oke, apa itu? Emotional intelligence itu semacam kemampuan seseorang untuk mengatur emosinya, supaya emosinya itu tidak terlalu meledak-ledak, sehingga orang yang ada di sekitar kita pun merasa nyaman, dan diri kita sendiri pun bisa merasa nyaman seperti itu. Nah, dari emotional intelligence itu kira-kira skill-skillnya tuh gimana sih biar juga bisa aku praktekin gitu? Gini, aku pernah baca itu menurut Goleman
Oke. Itu ada 5 skill terkait dengan emotional intelligence. Jadi yang pertama itu adalah self awareness. Self awareness. Oke, Oke, self apa itu? awareness itu berarti kita paham, kita tahu terkait dengan emosi yang sedang kita rasakan. Apalagi di remaja, mood swing itu kan sering saja terjadi ya, sudah lumrah karena mereka sedang tumbuh. Ketika skill itu mereka dapatkan, mereka kuasai, dia akan bisa mengontrol dirinya karena dia paham betul apa sih emosi yang sedang dia rasakan. Oke, saya marah. Oke, saya sedang membenci. Saya sedang happy. Saya sedang cemas. Itu dia bisa menyadari emosi itu di dalam dirinya. Oke. Menyadari ya, Menyadari. tadi kuncinya. Oke. Jadi kita harus menyadari kapan kita sedih, kapan kita marah, kapan kita senang. Ada Yang lagi? kedua Iya. yaitu self regulation. Nah, self regulation di sini berarti dia sudah mulai, karena dia sudah tahu, maka dia mau mencoba mengimplementasikan kemampuannya dia untuk mengelola emosinya. Oke. Jadi gini, ketika anak remaja itu mau mengeluarkan emosinya atau seseorang lah, saya marah, boleh kok dikeluarkan, tapi bukan berarti kita boleh marah ke siapapun yang ada di sekitar kita. Kita nangis boleh kok, Iya. karena memang itu adalah salah satu emosi yang harus kita rilis, seperti itu. Tapi bukan berarti nangis yang berkelanjutan yang membuat orang-orang 7 hari 7 malam ya, nggak seperti itu. kelar-kelar. Bukan berarti kita menangis terus dan akhirnya orang-orang sekitar kita menjadi tidak nyaman. Juga nggak kalah pentingnya buat teman-teman rilis emosi supaya hati lebih tenang, lebih plong, dan sedikit mengurangi rasa beban yang ada di dalam diri. Yang ketiga itu adalah motivation. Jadi motivation ini bukan berarti kalau saya emosinya sedang jelek itu adalah akhir dari segalanya. Oke. Jadi misal nih ya, anak remaja misalnya sedang mendapatkan nilai ulangan yang kurang maksimal. Dia sedih, kecewa, itu wajar. Oke, itu justru ketika dia kecewa, itu berarti dia menyadari, dia sudah ada self awareness di dalam tadi dirinya. Motivationnya adalah dengan dia mengetahuinya itu akan menjadi pemicu dia untuk menjadi lebih baik ke depannya. Aduh, nilai saya kok kurang maksimal ya. Oke, ke depannya berarti saya mesti harus belajar lagi. giat lagi, seperti itu. Boleh kalian marah, boleh kalian sedih, boleh kalian kecewa, tapi jangan biarkan kalian terpuruk oleh emosimu. Dan ada juga yang namanya social skill. Social skill ini dimana dia berinteraksi sebagai remaja pada dasarnya, walaupun emosi dia sedang tidak baik-baik saja atau sedang baik-baik saja, dia bisa berinteraksi dengan temannya secara normal saja. Dia memiliki skill sosial yang baik, sehingga apapun yang ada terjadi pada dirinya, dia tidak mempengaruhi hubungan dia dengan orang lain. Nah, simpelnya, ketika kamu marah sama si A, jangan lampiaskan amarahmu ini pada si B yang nggak tahu apa-apa. Yang kelima yaitu empathy. Jadi muncul rasa empati itu. Rasa dari empati sosial itu. Jadi karena dia sudah mempunyai self awareness di awal, kemudian dia punya self regulation, dia ketika menghadapi atau ketika dia melakukan sosial interaksi dengan temannya, ketika dia tahu, wah nih teman saya lagi marah nih, wah teman saya lagi kesel nih, dia sudah tahu, dia bisa memasang badan untuk dirinya sendiri dan juga untuk temannya. Jadi dia tahu kapan dia bisa approach ke temannya, dia memahami kondisi temannya, atau mungkin dia bisa mengambil jarak dulu nih. Wah kayaknya lagi emosinya lagi nggak stabil nih, seperti itu. Nah, kamu harus peka kepada temanmu, apakah kondisinya lagi marah, lagi sedih, lagi senang, ataupun lagi kecewa. Wah, berarti kalau 5 skill tadi aku terapin untuk diriku sendiri gitu ya, itu aku akan lebih keren ya Kak ya, mungkin Iya lebih dong. chill untuk menghadapi
mood swing gitu ya, supaya nggak mood swing ini aku punya langkah-langkah gitu ya. Yes. Nah mungkin setelah nanti aku terapin ke diri sendiri, tentunya aku akan share nih ke teman-teman semuanya gitu. Oke, keren banget. Tapi jangan salah loh Kak Umi. Walaupun kita memiliki 5 skill itu, tapi lingkungan kita pun tentunya harus mendukung. Yaps. Ya, peran-peran orang tua, peran teman, peran guru di sekolah itu sangat membantu atau sangat betul-betul mempengaruhi kesehatan mental seorang remaja itu. Iya, jadi tidak hanya diri sendiri ya, tapi Yes. juga lingkungan sekitar juga harus mendukung. Yes, Gitu. betul sekali. Nah, jadi hidup bahagia itu bukan melulu soal mengikuti tren, tapi bagaimana kita bisa hidup tenang, menjadi remaja yang cerdas emosi dan sehat mental. So guys, kesehatan mental itu sangat penting buat kita, apalagi buat teman-teman yang anak remaja atau anak SMP. Nah, sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk latihan praktis namanya Mindful Letting Go. Simak ya. Sekarang kita latihan praktik yuk teman-teman. Posisikan diri teman-teman dalam keadaan duduk yang rileks gitu ya. Kemudian tenang, ambil posisi yang serileks mungkin, yang senyaman mungkin untuk teman-teman gitu ya. Oke, nanti kita coba latihan gitu ya, namanya latihan Mindful Letting Go gitu ya. Tujuannya ini adalah untuk melepaskan semua beban yang ada di dalam diri kita gitu ya. Bagi teman-teman yang lagi merasa FOMO, bagi teman-teman yang merasa iri, kemudian juga merasa kok aku nggak sama ya seperti temanku gitu ya, nggak seperti orang lain gitu ya. Biar itu tidak menjadi menumpuk di dalam diri kita gitu ya, kita coba rilis gitu ya teman-teman, kita coba keluarkan gitu ya. Oke, sudah siap teman-teman? Sekali lagi posisikan dalam keadaan yang rileks dan dalam keadaan duduk yang tenang gitu. Oke teman-teman, duduk rileks, tenang, posisikan dalam keadaan santai gitu ya. Yuk kita mulai bersama-sama. Pejamkan mata secara perlahan. Kemudian nanti kita akan atur nafas gitu ya. Pejamkan mata, tarik nafas panjang, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan secara berulang, tarik nafas panjang lagi, tahan, hembuskan lewat mulut perlahan-lahan. Oke, sekarang bayangkan ketika kamu lihat story temanmu, gitu ya, lagi nongkrong, punya barang mewah, atau punya barang yang ingin kamu punya, tetapi kamu nggak punya. Coba bilang sama diri sendiri, aku akan mencukupi kebutuhanku, aku akan beli barang itu ketika diriku mampu, ketika diriku sudah bisa membelinya. Bayangkan lagi ketika teman-teman iri, punya kulit putih, punya wajah yang cantik. Bilang sama diri sendiri, gak apa-apa, aku tetap cantik dengan diriku sendiri, aku percaya diri, dan aku bisa, dan aku mampu. Oke, tarik nafas panjang lagi. Tahan sebentar. Lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Bayangkan ketika kamu lihat story temen, kamu lihat tren yang ada di sosial media, kamu ingin mengikutinya. Kamu merasa dibilang aneh ketika kamu gak mengikutinya. Sadarilah, pilihlah, apakah itu penting buatku atau tidak.
Bilang sama diri sendiri, gak semua tren harus aku ikuti. Aku harus pandai untuk memilih tren mana yang harus aku ikuti dan enggak. Dan aku tetap akan diakui di lingkunganku, aku akan diakui oleh teman-temanku. Tarik nafas panjang lagi. Tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Ketika rasa tekanan itu dari teman datang, coba sadari perasaan itu, perasaan gak nyaman itu. Kemudian sadarilah bahwa dirimu tetap berharga, meskipun kamu gak perlu ikut tren seperti temanmu. Tarik nafas panjang lagi. Tahan. Hembuskan perlahan lewat mulut. Bilang sama diri sendiri, sadari bahwa aku gak apa-apa dibilang ketinggalan. Aku gak akan takut merasa tertinggal dari teman-temanku. Aku berharga dengan diriku apa adanya saat ini, dan aku akan bermanfaat untuk orang lain. Tarik nafas panjang lagi. Hembuskan perlahan lewat mulut. Masih dalam keadaan memejamkan mata, peluk diri sendiri dengan menjilangkan kedua tanganmu. Minta maaf sama diri sendiri sudah memaksakan diri untuk ikut-ikutan sama teman, padahal mungkin diri ini belum mampu, diri ini belum bisa. Maaf ya diri. Coba bilang sama diri sendiri dalam hati, kemudian terima kasih. Bilang sama diri sendiri, terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini, dan aku akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Oke, sekarang tarik nafas panjang lagi. Tahan. Hembuskan perlahan lewat mulut. Sekarang buka pejaman mata itu pelan-pelan. Oke. Gimana yang dirasakan setelah sebentar gitu ya kita latihan praktik? Oh ya teman-teman, praktik ini tentunya tidak bisa dilakukan hanya satu kali dan berharap bisa langsung pulih gitu ya. Tidak bisa, tetapi kalau misalkan teman-teman bisa rutin gitu ya melakukan latihan praktik ini, insya Allah teman-teman sedikit rilis apa yang menjadi beban yang ada di dalam diri gitu. Jadi ini salah satu contoh untuk gimana sih caranya rilis emosi sehingga nanti emosinya lebih ke kontrol, moodnya lebih ke kontrol gitu ya, tidak langsung emosi meledak-ledak seperti itu. Nah, ada lagi nih teman-teman langkah praktik yang lebih praktis gitu ya. Disebutnya adalah stop. Nah, apa itu stop gitu ya? Yang pertama ada huruf S gitu ya. Sadari perasaanmu saat ini. Seperti apa sih itu? Nah, coba sadari kapan saatnya aku merasa senang, kapan aku merasa emosi gitu ya. Sadari dulu kondisi saat ini tuh aku sedang ngerasain apa sih gitu ya. Kalau lagi emosi boleh emosi, lagi senang boleh senang, lagi sedih boleh juga sedih gitu. Yang kedua T, yaitu tenangkan dirimu gitu ya. Setelah misalkan memang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja gitu ya, mungkin lagi emosi bergejolak gitu ya, emosinya lagi meledak-ledak, atau mungkin juga lagi sedih gitu ya, coba lebih tenangkan diri dulu gitu. Dengan seperti apa tenangkan diri? Bisa menggunakan praktik yang tadi, take your time gitu ya, inhale, exhale gitu. Kemudian atur nafasnya dulu supaya jangan langsung pegang handphone.
letakkan semua yang ada di dekatmu gitu ya. Kalau kamu lagi pegang handphone, letakkan dulu, tidak usah berkomunikasi dengan siapa-siapa, tetapi fokus pada diri sendiri gitu. Nah, yang ketiga yaitu observasi. Apa sih maksudnya observasi gitu ya? Observasi itu kan mengamati gitu ya teman-teman. Nah, amati semuanya, pikirannya gitu ya, kemudian emosinya gitu ya. Pikiranku nih lagi mikirin apa, misalkan lagi nggak seneng nih, atau lagi marah dengan si A, si B gitu ya. Aku harus ngapain nih? Apakah aku harus ketika marah-marah balik, apakah itu menguntungkan buat aku? Atau lebih baik aku tenang gitu. Nah, yang keempat itu ada P, yaitu pilih respon secara tepat gitu ya. Tadi setelah diobservasi gitu ya, pikiranku aku lagi marah nih sama si A, aku lagi sedih nih karena sesuatu gitu ya. Nah, pilih aku harus ngapain gitu ya. Apakah aku akan melanjutkan rasa sedihku, akan melanjutkan rasa marahku gitu ya, atau aku akan mungkin akan journaling kah? Journaling itu kayak menulis apa yang menjadi dirasakan gitu ya. Kemudian juga pilih respon, misalkan lagi marah nih sama temen gitu kan. Apakah aku harus menghindar atau aku tenangkan diri dulu, kemudian nanti ngajak ngobrol baik-baik si teman tersebut. Gitu ya teman-teman. Jadi ada teknik yang lebih praktis namanya stop. Itu ada S, sadari, T, tenangkan diri, O, observasi, dan P, pilih respon yang tepat. Gitu ya teman-teman, semangat. Hidup lebih nyata.